Salam Jemaat GPP Palu, selamat bergabung dalam ibadah online Jemaat GPP Palu. Sebelum mengikuti ibadah, berikut saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah seluruh rangkaian ibadah, ikut menyanyi ketika pujian dan membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, saya jemaat yang boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berkorban syukur kita yang terbaik yang bagi Raja kita. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi mari katakan sama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hati.
menuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang wujud di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau hayati sembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau hayati sembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau hayati sembah. Kau layak, Kau hayati sembah. Kau layak, Kau hayati hanya Kau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima segala penyanjungan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami beri penghormatan, kami beri penyanjungan. Engkau mulia,
yang ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Hanya Kau yang layak disembah. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Amen. Sebab Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang luar biasa. Amen. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa kami rindu memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Mari Bapa Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat ini. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, mari kita menghitung berkat kita satu persatu, dan kita akan melihat cintanya Tuhan dalam hidup kita sungguh nyata dan luar biasa. Bila Kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat-Mu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan Kau lihat cinta-Mu atas semua. Bila Kau pantas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat-Mu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan Kau lihat cinta-Mu atas semua. Bila Kau pantas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat-Mu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Ingat semua satu persatu, dan Kau lihat cinta-Mu atas semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.
Haleluya. Yang percaya bahwa kita adalah umat-umat diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangan kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Amen. Kita diberkati oleh Tuhan. Amen. Kita adalah umat yang bahkan lebih dari pemenang. Amen. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan. Sorak-sorai penyanjungan keagungan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu saja. Jumlahmu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Haleluya. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Dan mari bersama-sama kita hidup dalam setiap janji Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini dengan kemurahan dan pengasihan Tuhan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, baik yang ada di rumah maupun di mana saja saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, jika ada silakan kita akan doakan sebentar, silakan
tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Di luar ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri. Go Giok Song, Andre Takasenseran, Hendra Wandi, Mary Daud. Silakan. Oh, ada di sana, di bagian multimedia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kiranya Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Kiranya berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini makin mereka memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Dan mari Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat semuanya dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia dan adil. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Dan kami hanya mau berharap kepadamu. Tuhan tak pernah terlambat. Tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah jadikan janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah diingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang
mustahil, ku aman jalanmu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, hatimu tak terselamat. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan jalanku. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan jalanku. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan menjaramu. Terima kasih Tuhan, kami oleh anugerah-Mu kami boleh memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang tanpa batas. Kami percaya di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga akan mengalami ketakterbatasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua. Tanpa terkecuali, baik itu hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan juga kami semuanya betul-betul berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau adalah roh hikmat, pengertian dan roh wahyu. Penuhi kami ya Tuhan, buat kami mengerti dan memahami, supaya dalam hidup ini kami boleh mengalami firman-Mu, sabda-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya firman Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menerima firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5, 17. Oke, kita baca. 2, 3. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15 kita baca. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan lanjut belajar firman Tuhan yang tertunda 2 minggu. Ya. Jadi kita masih dalam tema hidup baru di dalam Kristus. Supaya tidak lupa, saya akan ingatkan beberapa poin. Bentar ya, agak terganggu. Ini temanya. Topik yang sudah kita belajar 2 minggu yang lalu, yaitu ciptaan baru atau menjadi ciptaan baru. Itu bagian yang pertama yang sudah kita pelajari.
Supaya tidak lupa, saya hanya mengingatkan poin-poinnya baru kita lanjut pada topik yang berikut. Kita tahu bahwa ada suatu proses yang harus dilalui atau dijalani, dialami sebagai orang percaya untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, awalnya kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Dan hanya ada Yesus Kristus satu-satunya untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain daripada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang bisa diselamatkan. Tidak dapat diselamatkan dengan perbuatan baik, dengan amal ibadah, dengan apapun. Karena perbuatan baik itu seharusnya adalah bahagian daripada perbuatan iman yang sudah diketahui apa yang harus dilakukan setelah beriman. Nah, oleh karena itulah yang berikut adalah, karena kita tahu hanya satu-satunya Kristus, Yesus, Juru Selamat, maka kita mengaku diri sebagai orang berdosa dan kita mohon pengampunan dan kemudian kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia masuk di dalam hati kita, dan Ia masuk dan tinggal dalam hati kita. Kita mengalami sesuatu pengalaman iman, menjadi orang percaya yang tadinya orang berdosa, sekarang berubah status menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan lebih dari itu dikatakan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Itu proses yang harus terjadi tahap-tahapan untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Oke? Tetapi dan pada saat kita menjadi ciptaan baru, firman Allah berkata, roh kita diganti dengan roh yang taat, roh yang baru. Tubuh tetap seperti yang kelihatan, jiwa juga seperti pada umumnya, karena kalau jiwa diganti, maka dia lupa pulang rumah, dia akan lupa siapa dirinya, karena pikiran di dalamnya ada pikiran, kehendak dan perasaan, semuanya akan berubah. Nah, itu sebabnya mengapa secara alamiah setiap orang yang menjalani hidupnya, karena orang yang sudah percaya ini, saudara dan saya yang sudah diampuni ini, sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib Golgota, dan kita sudah terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Pada saat kita menjadi percaya dan kita terima Dia, dan kita di sini menjadi ciptaan yang baru. Jangan lupa, bukankah saudara dan saya masih hidup di dunia? Sudah diciptaan baru, tapi masih hidup di dunia. Nah, kalau sudah jadi ciptaan baru, dia bukan lagi di sini. Makanya dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hadir, datang. Jadi saudara dan saya dengan tidak perlu ganti nama, dulu nama Jono, sekarang nama Joni atau Yohanes, tidak perlu. Walaupun mau ganti juga tidak apa-apa. Tetapi yang jelas ada perubahan nyata. Orang berdosa, upah dosa adalah maut atau binasa. Sedangkan ini adalah beroleh hidup yang kekal. Atau masuk dalam kerajaan
surga. Kapan? Sedangkan saudara dan saya masih hidup di dunia, menjalani kehidupan kita di dunia ini secara real dan menghadapi berbagai realita hidup kita. Kapan ke sana? Nanti kalau sudah kita ada di dalam dan sudah meninggal dunia. Nah, saudara, yang disinilah yang kita mau belajar ini dalam beberapa minggu ke depan, mulai dan sudah dimulai dari sini. Kita sudah belajar mulai dari sini. Untuk mendalaminya, saudara ikut pemuridan. Di modul 1 ada dijelaskan. Tetapi seluruh jemaat harus tahu dan mengingat kembali. Kenapa, saudara? Nah, saya akan bantu dengan pertanyaan. Saya memang tidak suka membantu orang dengan jawaban, selalu dengan pertanyaan. Saudara sudah menjadi orang percaya, sudah terima Yesus, kita tahu, kita yakin dosa kita sudah ditebus dan kita sudah dihapuskan. Kita sudah disucikan dari segala dosa. Sudah diampuni. Oleh karena itu beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya hidup yang kekal milik saudara? Saudara percaya surga adalah milik kita? Saudara percaya saudara sudah menjadi orang kudusnya Tuhan? Sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Masih berbuat dosa? Inilah masalahnya. Ini yang kadangkala pengajarannya tidak tuntas. Pertanyaannya, kita sudah dibebaskan dari dosa. Dosa yang mana? Yang di sini. Sudah jadi ciptaan baru? Ya sudah. Menjalani hidup yang sekarang. Masih berbuat dosa? Iya. Kenapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh, kalau yang tidak sungguh-sungguh dia tidak akan perhatikan, dia tidak pusing. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh, dia akan kecewa. Dia akan frustasi. Saya sudah sungguh-sungguh berjuang untuk tidak berbuat dosa, masih juga berbuat dosa. Saya butuh roh, saya butuh lagi kekuatan yang melebihi Allah supaya tidak bisa, saudara. Nah, makanya ada tahapan yang perlu kita pelajari lebih lagi. Supaya kita tahu bahwa ada sebuah pernyataan komitmen yang kita sudah lakukan. Pertama, pada saat kita terima Yesus, berdoa minta ampun, kemudian membuka hati terima Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, itu pengakuan iman. Kemudian iman tanpa perbuatan adalah nol. Nah, oleh karena itulah perlu kita pahami di sini bahwa ada hal-hal yang perlu kita dalami dan secara konsekuen kita harus lakukan apa yang sudah kita pahami, bukan hanya sekedar tahu atau sama sekali tidak tahu. Oke? Nah, kita sekarang lanjut ya, ini hanya untuk mengingatkan. Karena sudah 3 minggu lalu, tidak salah, kan ada acara. Oke, sekarang kita buka Markus. Markus 16 ayat 15 dan ayat 16. Markus 15 ayat
16 ayat 15 dan 16. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berikut, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya siapa yang percaya, yaitu kita sudah tahu apa itu percaya, bukan percaya dalam bahasa umum, tapi barang siapa yang percaya dan menerima Kristus, iman, ia tidak akan dihukum. Dan dikatakan di sini, barang siapa yang percaya dan apa? Dibaptis. Kita mau belajar memaknai, memahami apa itu baptis. Kenapa? Karena cukup lama gereja Tuhan sebagian menganggap ini hanya sebagai upacara, sedangkan secara doktrin teologi itu bahagian daripada sakramen. Apa itu sakramen? Sakral mento. Apa itu? Upacara ataupun juga ya kalau bahasa umum upacara keagamaan yang sakral, yang begitu sakral. Nah, saudara, tetapi apa yang terjadi pada gereja Tuhan itu hanya jadi ritual. Hanya jadi sebagian, oleh karena harus akan menikah, maka dia ikut dibaptis supaya bisa diberkati. Ada juga pernah ada yang mengaku dan menceritakan pengalamannya. Waktu itu ada KKR om, dan kemudian sudah disiapkan baptisan. Dan setelah itu ternyata ada rame, jadi ada yang keberatan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang berani turun di air. Jadi orang-orang bilang, masuk Johana. Ya, jadi kita masuk supaya ada pelaksanaan baptisan. Ini apa? Jadi kita tidak tahu apa-apa waktu dibaptis. Oke? Nah, ada lagi karena kepentingan dokumen untuk pernikahan, sehingga dibaptis. Dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, mari kita mau memahami. Ya, saya tidak akan berbicara banyak tentang cara baptisan, karena sangat jelas apakah arti kata baptis, berarti berasal dari kata baptiso yang artinya masuk ke dalam air. Berarti kita sudah tahu seharusnya sebenarnya bagaimana itu bentuk baptisan itu. Ya. Karena apa yang akan kita pelajari di sini adalah pernyataan iman yang kedua itu. Ya. Sebagai pernyataan iman. Atau bentuk real daripada pengakuan iman yang kita lakukan sehingga kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu yang lebih mendalami akan kita dalami di situ. Jadi kita tidak, karena kita sudah tahu secara alkitabiah, secara kebenaran firman, secara arti kata, sehingga kita juga menemukan bagaimana cara dibaptis. Ya, karena ada hamba Tuhan mengadakan seminar, makanya kalau di dalam pemerintahan lebih enak ya, karena di dalam pemerintahan kita bisa bertanya, kalau ibadah minggu kan kita cuma mendengar. Ya, sehingga ditemukan hal-hal yang sebenarnya kenapa seperti ini. Ada lagi yang lebih parah. Baptisan air dilaksanakan sama seperti ilmu gelap atau ilmu bahagian dari mantra yang dilakukan, maka kemudian harus dimandikan.
Saudara tahu, hampir semua kepercayaan tahyul pun dan kepercayaan mistik juga ada kan dimandikan. Makanya dulu dinamakan permandian. Permandian apa? Nah, inilah yang seperti inilah yang harus kita kembali kepada kebenaran firman. Oke, supaya kita memahami barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Ada juga yang mengatakan, oh ini satu paket. Ya, kita tidak bikin paket-paketan karena ini bukan paket tur ke surga, bukan. Tapi ini kebenaran yang masing-masing punya pengalaman iman bagi orang itu sendiri sejauh mana dia pahami. Apa itu pengalaman iman yang pada saat kita jadi ciptaan baru? Pada saat kita mengaku dan menyadari dosa. Mengaku dosa. Kemudian minta ampun. Kemudian mengundang Yesus masuk. Menyucikan kita dari segala dosa. Menyucikan kita, bukan menyucikan dosa kita, bukan. Menyucikan kita. Orangnya yang disucikan bukan dosa. Dosa tetap dosa. Ya, jadi kita yang dikuduskan dan kita menjadi ciptaan baru. Pernyataan iman bahwa saya sudah jadi ciptaan baru adalah ini. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Realitasnya adalah ini. Ya, atau kayak bahasa lain, aplikasinya adalah ini. Ini. Nah, oke. Ini yang perlu kita pahami supaya jangan baptisan itu menjadi jalan untuk mendapatkan dokumen pelengkap untuk pernikahan. Tidak perlu. Ya. Lebih baik dia kawin dulu, nanti besok-besok baru dijelaskan, baru supaya dia ini. Nah, karena itu tidak ada apa-apa, tidak ada maknanya dan tidak ada artinya apa-apa, dan saudara juga tidak akan dapat mengalami itu sebagai satu pengalaman iman. Bagaimana pengalaman iman pada saat orang menerima Kristus, dan biasanya ketika saat mereka ditanya, bagaimana setelah didoakan terima Yesus, dia bilang, aduh, sejahtera. Begitu ditanya, sekarang Yesus ada di mana? Dengan spontan dan dengan keyakinan dia berkata, sekarang Yesus ada di hati. Dulu di mana? Ada di mana-mana. Nanti dia bilang ada ayat Tuhan ada di mana-mana kan? Ya, Tuhan Maha Hadir. Atau ada kata, mana Tuhan Yesus di mana? Ada di sorga. Ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada di sini. Nah, itu adalah suatu pengalaman iman, sesuatu yang terjadi ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Kemudian pernyataan iman ini harus kita wujudkan dalam bentuk real dalam hidup kita, bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, dan itu juga menjadi pengalaman iman berikutnya. Ya, oke, pengalaman iman berikutnya. Ya, ini kita akan belajar terus ya sampai kepada, karena ini temanya. Nah, mari kita mau baca ayat firman Tuhan. Ya. Pengalaman iman yang bagaimana itu? Kita baca dulu beberapa peristiwa yang terjadi. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 supaya kita bisa memahami bahwa ini bukan hanya sekedar upacara dan lebih banyak diperdebatkan caranya, cara-cara baptisannya daripada makna baptisan itu sendiri, sehingga dengan segala macam cara yang sudah dilakukan, ya samalah tidak jadi ciptaan baru. Kenapa? Karena tidak dituntun. Hanya dituntun sampai terima Yesus.
Dan lama-lama doa terima Yesus juga sudah jadi mantra Kristen. Nah ini hati-hati ya. Kita baca Matius 3:11, 2-3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu perkataan Yohanes Pembaptis. Ulangi. Aku membaptis kamu sama-sama dengan air sebagai tanda pertobatan. Oke. Tanda pertobatan. Nanti kita baca ayat lebih jelas lagi. Dalam 1 menit, 2 menit, 1 jam, bisa saudara tahu orang itu sudah bertobat? Bisa? Tidak bisa. Setelah saudara doakan orang itu terima Yesus, saudara bisa tahu orang itu sudah bertobat? Mungkin doa pertobatan. Dia minta ampun. Sedangkan kita tahu apa itu orang minta ampun setelah menyadari. Dan kesadaran bukan pertobatan. Kesadaran itu langkah awal dari satu pertobatan. Jadi ketika saya sadar saya sudah salah, tapi saya tidak bertindak untuk berhenti, berarti saya belum bertobat. Baru sadar kalau saya salah. Besok-besok bikin lagi. Ya kan? Nah, oke. Sekarang untuk lebih jelas lagi, apa yang Paulus katakan ketika ia ketemu ya ketika ia berada di Efesus, ya. Kisah Rasul 19. Saat itu baptisan Roh Kudus sedang melanda pada saat itu kemana rasul-rasul pergi, dan dia sampai di Efesus dan dia mulai bertanya dan dia mendapatkan di situ beberapa orang murid. Artinya beberapa orang yang sudah jadi percaya kepada Kristus. Ayat 1 ya, ayat 1 saya baca, ayat 2 saudara baca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman yang tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid, ganti. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes yang tadi itu, ganti. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia dan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita pelajari beberapa poin dalam kalimat itu. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa baptisan air itu adalah tanda orang bertobat. Paulus juga menyatakan itu, bahwa itu adalah orang yang sudah, tadi baca, bertobat. Sudah, bukan baru mau. Ya. Nah ini, oke, kita baca ya. Saya ulangi. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bisa saudara tahu pertobatan itu terjadi 2 menit, 3 menit, setengah jam kemudian? Nah, jadi kita paham akan hal ini. Terus kenapa? Apakah ini tidak berlaku? Sehingga mereka harus dibaptis lagi di dalam nama Tuhan Yesus? Jangan lupa
Baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tanda pertobatan, tetapi sebagai tanda percaya dan terima Tuhan Yesus. Maka dia dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pernyataan iman bahwa dia sudah menjadi orang percaya dan dia sudah menerima keselamatan. Tapi bukan berarti membuang pertobatan atau menghilangkan pertobatan, bukan. Nah, itu supaya kita tidak bingung kenapa mereka dibaptis lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau yang biasa dikenal dengan baptisan in the name, harus pakai nama. Nah ini, ya. Jadi yang penting-penting saya jelaskan karena mendetailnya saudara bisa dapat di kelas-kelas pemuridan. Jadi ini sebagai pernyataan iman. Kalau pernyataan iman terima Yesus, sekarang pernyataan iman. Nah, pernyataan iman itu, kita tahu bahwa iman itu kan vertikal. Sekarang ditandai dalam kehidupan di alam nyata yang masih hidup ini, orang itu dibaptis air. Sekarang, mari kita pahami lebih lanjut. Apakah itu sekedar upacara masuk dalam air dan keluar dari air? Dan selesai? Nah, kita buka Roma pasal yang ke-6. Saudara akan dapat memahami bahwa ini bahagian dari tema induk ataupun juga dari ciptaan baru. Oke, kita buka Roma pasal yang ke-6. Oke, ayat 1. Saya dulu ya, ayat 1. Kita gantian, karena kita akan baca beberapa ayat. Di situ perikopnya mati dan bangkit dalam Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ganti. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebentar. Apa kata awal dari kalimat ayat ini? Atau berarti banyak yang tidak tahu kan? Banyak masalah. Makna daripada baptisan itu mereka tidak paham. Dan rupanya mereka sudah dibaptis. Tetapi mereka sendiri tidak tahu. Ya rupanya tidak beda juga dengan gereja Tuhan saat-saat ini kan. Atau orang-orang anak-anak Tuhan. Pokoknya baptis dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu apa maknanya, apa tanggung jawab imannya, apa pergumulannya mereka tidak tahu. Dan hamba Tuhan sangat merasa bangga kalau sudah ada baptisan massal, besar-besaran dan lain sebagainya. Seolah-olah itu pencapaian jiwa sebagai suatu prestasi. Tidak ada tuh prestasi-prestasian di dalam pelayanan kita adalah hamba. Oke? Nanti kita bisa tahu itu hitungannya nanti di seberang sana. Nah, oke. Nah, supaya karena itu kita perlu tahu. Ayat 4, saudara, 2, 3. Bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Iya. Oke. Dapat saudara tangkap makna dari ayat tersebut? Kuburan, lian lahat, ya kan? Kita
Ya, so berdiri nih Pak Pende itu berkhotbah di sini. Dengan nyanyian, ya telah pulang ke sorga. Padahal opa mati dan cap tikus. Tak kancing, Amfal. Dia telah pulang ke Yesus. Yesus bilang tidak ada dia di sini. Di mana susah, hilang di sana. Siapa bilang dia ada di dalam api itu opa. Dia telah pulang ke Yesus. Pendeta lagi bohong. Keluarga yang keluarga yang berduka, jangan terlalu berduka karena opa so sanang. Dia tidak dengar opa bateria di sana kepanasan. Nah inilah tidak boleh karena ini urusan jiwa, tanggung jawab jiwa-jiwa. Makanya pada saat kita ber-PI, kemudian membimbing orang sampai kepada akhirnya ia menyerahkan diri untuk dibaptis, harus disampaikan apa kelanjutannya yang dia harus lakukan. Karena itu terima Yesus itu doanya bukan mantra. Baptisan air itu bukan dimandikan kayak kepercayaan-kepercayaan, bukan. Tapi ini hubungannya sangat erat dengan iman. Nah, dikatakan kita dikuburkan melalui baptisan itu, kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Apa yang dikuburkan? Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ini dia. Demikian, baca ini demikian. 2, 3. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini yang tidak ada. Kita kalangan Pentakosta seringkali terlalu sombong. Kita orang gereja lahir baru. Memang benar. Tapi tidak menjalani hidup baru. Saudara tahu? Gereja-gereja Tuhan yang lahir baru tidak punya kemampuan untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Karena dia cuma lahir, habis itu mati bayi. Dia tidak menjalani hidupnya. Nah ini. Oke, saya hapus. Saya kembali ke gambar pertama. Ya. Oke. Jadi cuma sampai di sini. Ini perjalanan hidup kita. Ya. Kita sudah jadi ciptaan baru di sini. Kita sudah kuburkan hidup yang lama di sini. Ya, ada lagi di sini. Di sini itu waktu masih jadi orang berdosa. Nah, sudah dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan kita jalani perjalanan hidup kita yang penuh dengan pergumulan berat. Dengan segala macam tantangan-tantangan iman dalam bentuk realitas hidup dalam berbagai peristiwanya. Itulah yang kita hadapi hari-hari. Dan tadi kita mengaku masih berbuat dosa. Karena memang tidak ada yang steril. Siapapun. Bukankah kita sudah jadi steril oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa? Oke? Amin. Terus kenapa dosa masih berkuasa atas diri orang yang sudah menjadi percaya? Nah, ia memang telah, perhatikan dengan baik penjelasan ini, pelajaran ini. Telah lahir baru. Memang sudah lahir baru, karena sudah terima Yesus. Tapi menjalani hidup baru ini yang tidak ditekankan
dan tidak diajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada orang percaya. Ini yang tidak diajarkan. Cuma lahir baru. Karena pada saat lahir baru terima Yesus, sorga. Oke? Tapi dia belum mati. Ini bukan penjahat di kayu salib di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Saudara dan saya terima Yesus jadi orang percaya, belum mati, masih hidup di sekarang ini. Nah, inilah yang tidak ada di kalangan kita. Makanya kenapa seminar tentang hidup baru ini kami sedang giat-giatnya menyampaikan. Untuk orang-orang yang sudah lahir baru tapi masih hidup di dunia dapat menjalani hidup barunya, itu bagaimana? Oke? Nah, kita selesaikan dulu maknanya ini dalam Roma 6 ini. Oke? Ayat 5 saya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ganti. Dan kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Apa itu saudara dan saya lakukan? Supaya tubuh, apa ini? Telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini yang tidak diajarkan, padahal itu ada di sini. Makanya kenapa masih berbuat dosa? Masih. Nah, kenapa? Kenapa kuasa dosa dalam tubuh ini masih begitu merajalela? Kenapa? Dan kemudian karena dia merajalela dan kita dibuatnya tidak berdaya, kemudian terjadilah kita berbuat. Bayangkan, bukan cuma dosa perbuatan. Kadang-kadang kita cuma bertobat dari dosa perbuatan, tidak bertobat dari dosa batin. Ya, kedendaman, akar pahit dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi oleh sebab dikatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Bisa saudara bayangkan pergumulannya yang begini berat? Makanya ada ayat berkata, di dalam melawan dosa kamu belum sampai kepada mencucurkan darah. Jadi pikirnya mereka itu telah menjadi orang percaya, sudah dibebaskan dari dosa, sudah steril ataupun tidak steril itu bukan urusan, karena sorga sudah di kantong. Ya. Dosa dengan tidak berbuat dosa atau berbuat dosa, Tuhan tidak perhitungkan karena saya sudah terima Yesus. Oh ya, di mana ayatnya Tuhan tidak perhitungkan? Nah, inilah yang perlu kita tuntaskan untuk cari tahu jawaban itu. Bagaimana keluar daripada dikatakan di sini manusia lama kita telah turut disalib. Sekarang mau tanya, ciptaan baru itu yang mana? Dan yang mana yang manusia lama yang harus disalibkan? Nah, inilah yang perlu kita dalami. Kita perlu selalu merenungkan diri kita dan menemukan jawaban itu melalui firman Tuhan. Tapi kadang-kala cuma terjadi guyonan atau istilahnya bakusedu tentang baptisan. Aduh, baik-baik kan? Waktu kita dibaptis tahu. Yang masuk air cuma tangan kiri, tangan kanan tak angkat di atas. Jadi ini belum bertobat. Aduh, itu kan cuma guyonan.
Tapi mari kita renungkan di sini. Kenapa bisa seperti ini? Berarti kalau tubuh dosa tidak hilang kuasanya, berarti manusia lama itu belum dikuburkan atau belum disalibkan. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nanti akan menjadi jelas. Ayat 7. Saya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya kalau sudah mati dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kurang begini. Dan opa tambah munafik ketika sebegini taruh lagi Alkitab di atasnya, di peti, padahal mati dan cap tikus. Ya, oke, ayat 8. Saudara, 2, 3. Ini sudah bicara soal iman. Dengan iman saudara dan saya percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan kita terima Dia di dalam hati kita. Berarti dengan iman juga kita akan menjalani hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Ayat 9. Saya ya, baca dulu, nanti akan menjadi lebih cermat lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, ganti. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lanjut. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, di sini jawabannya. Ya. Ayat 11, perhatikan. Ayat 11, saya bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, sama-sama tetapi kamu hidup bagi Allah dalam, itu yang tidak diajarkan. Dan itu adalah hidup baru. Menjalani hidup baru. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang tidak ditanamkan terhadap orang percaya. Dan disinilah kegagalan kita. Selalu yang ditekankan lahir baru, lahir baru, lahir baru. Lahir baru untuk urusan sorga. Tapi lahir baru bagi orang yang lahir baru dan masih hidup di dunia, dia jalani hidup barunya. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Baca Roma 1. Terus, sebelum baca Roma 1, saya jelaskan dulu singkat. Kenapa Tuhan menetapkan seperti ini? Apa format cara hidup orang percaya setelah ia lahir baru? Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sudah? 2, 3. Sebab di dalamnya ternyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, kebenaran hidup bagi iman. Ya, ini yang harus disadari, bahwa setelah setiap orang menjadi percaya terima Yesus, atau dengan kata lain pengalaman iman lahir baru, maka untuk menjalani hidup baru, Tuhan sudah tetapkan format yang baru, yaitu
hidup apa itu? Oleh iman. Selama kita tidak hidup oleh iman, maka kita tetap akan masih mengulangi dan berbuat dosa. Dosa masih akan menguasai diri kita. Oke? Sekarang saya mau jelaskan apa itu hidup oleh iman. Saya jelaskan dulu secara ilmu pengetahuan. Supaya kita bisa bedakan format alamiah menurut ilmu pengetahuan dan format Allah hidup oleh iman secara kebenaran firman. Apa yang kita ketahui secara alamiah dalam pengetahuan umum? Manusia terdiri dari yang nampak tubuh, jiwa, dan roh yang dalam. Di dalam jiwa ada perasaan, kehendak, pikiran. Perhatikan, secara umum, secara alamiah, setiap manusia menjalani hidupnya, mengelola hidupnya, menghadapi berbagai realita. Itu semua dimotori dari unsur jiwa. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Itu sangat alamiah. Saudara dimaki-maki kotor, saudara tersinggung. Alamiah. Saudara difitnah, saudara bisa marah. Alamiah. Nah, itu tetap berlaku. Tetap fungsi jiwani ini tetap berfungsi secara alamiah selama manusia masih hidup, sekalipun sudah menjadi orang percaya. Nah, ini supaya saudara jangan sampai frustasi. Kenapa saya selalu gagal? Kenapa saya selalu gagal berkenan di hadapan Tuhan? Nah ini. Ya. Nah, oleh karena itulah apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita setelah menjadi orang percaya, Tuhan menghendaki kita menjalani hidup baru kita, bukan cuma lahir baru. Bahkan saudara akan terkejut dan saudara akan heran. Orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus pun tidak luput daripada ketidakbenaran dalam hidupnya. Bahkan sudah berbahasa roh dengan lancar. Bahkan mungkin sudah penglihatan, sudah bernubuat. Tapi karena dia adalah tetap manusia lahiriah, dan Roh Kudus itu memenuhi seseorang percaya, bukan dirasuk kayak orang dirasuk setan tanpa kendali. Bukan. Tapi kenapa? Kemudian kita kecewa. Kita ini dari kok bisa begini ya orangnya ya? Padahal bahasa rohnya lancar. Tetapi kelakuannya juga yang tidak benar lancar. Nah ini dia, kita jadi bingung. Tidak usah bingung kalau saudara tahu ini. Jadi jangan pernah mendewakan orang-orang yang ada karunia. Dan orang-orang yang berkarunia apapun. Dia tetap manusia, satu saat dia bisa salah. Nah kita kembali ke sini. Nah ini unsur jiwani ini. Manusia lahiriah. Jadi, jelasnya itu begini. Saya orang percaya, beriman kepada Kristus. Ada Yesus di hati saya. Dan Yesus yang ada di hati saya adalah manusia lahiriah. Sama. Jadi dibalik bolak-balik kalimatnya sama. Seorang manusia lahiriah yang beriman kepada Kristus.
Imannya ada di dalam diri seorang manusia lahiriah. Jadi unsur jiwani yang secara alamiah ini itu tidak dicopot dan tidak diganti. Sama dengan saya katakan tadi kan. Kalau jiwa saudara diganti sama seperti roh saudara diganti menjadi roh yang taat, saudara selesai ibadah lupa pulang rumah. Amnesia. Saudara tidak mengenal siapa istri, siapa anak, dan lain sebagainya. Karena jiwa sudah pikiran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah, inilah yang menjadi penghalang yang selalu mengajak kita. Dan inilah pintu masuk yang selalu dikatakan, jangan buka celah kepada iblis. Jangan buka pintu kepada iblis. Sebenarnya iblis tidak punya hak menyentuh kita, menjamah kita. Tapi kenapa dia bisa menerobos masuk? Lewat unsur jiwani. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Sama kalau saudara bertanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa bisa itu Adam dan Hawa makan itu buah? Diberi kebebasan. Saudara tidak dipaksa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan hanya memberikan jalan. Ini dia. Hidup oleh iman. Tetapi apa yang terjadi? Selama manusia jasmani ini, lahiriah ini, belum menyalipkan unsur jiwaninya, kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, ditaklukkan kepada kehendak roh. Selama kita tidak bisa menaklukkannya itu, maka kita akan melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Atau kalimat sederhananya begini. Selama pada saat ketika kita tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Itu saja sederhana. Nah, mari kita buka Roma pasal 8 supaya lebih jelas. Ya. Roma pasal 8. Roma pasal 8 mulai ayat 5. Ayat 5. Pasal 8 ayat 5. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lanjut. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lanjut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kejelasannya, ayat berikut, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya kadang-kala heran bahwa kalangan kita ini kadang-kala hanya membawa orang, dipentingkan orang bisa bahasa roh, bisa bahasa roh. Mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya diberikan untuk apa. Oke? Bentar itu, kita kembali ke sini. Kenapa? Apa yang diistilahkan dengan kehendak daging? Nah ini dia, ini. Unsur jiwani ini. Jadi tidak heran. Sesuatu yang alamiah. Saya sudah ingatkan dalam sebuah kalimat berulang-ulang. Semua yang bersifat alamiah adalah pintu tol iblis menerobos seseorang. Kenapa? Karena dianggap lumrah. Misalnya contoh, saya maki-maki saudara dengan kata-kata kotor dan saudara marah dan saudara pukul saya. Orang akan berkata apa? Ya, lumrah lah. Masa orang tidak marah? Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak tersinggung? Itu jalan, itu
proses alamiah. Jadi hati-hati yang namanya apa yang alamiah. Kita harus cakap, menangkap. Itu adalah celah-celah yang bisa menjadi, tadinya celah, sekarang jadi pintu tol. Saudara ngamuk, karena apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Karena emosi bagian dari perasaan. Dan dia ada di mana? Ada di unsur jiwa nih. Inilah yang namanya dalam hidup oleh iman, di situ ada namanya pergumulan iman. Ini. Apalagi kalau kita menolak ini, bagaimana kalau kita berhadapan dengan perintah Tuhan? Yang saya sudah pernah ingatkan, tidak ada perintah Tuhan yang masuk akal. Tidak ada. Periksa. Kalau bilang nasihat, penghiburan, oke, kita tidak bicara itu. Tetapi semua perintah, perkataan Tuhan yang bersifat perintah, tidak ada yang masuk akal dan tidak ada yang masuk dan dapat diterima oleh hukum logika. Tidak ada. Mau kasih contoh? Pasti saudara tahu. Kasihilah musuhmu. Kalau kita dinasihati di dalam baru-baru kan seminar keluarga ya. Seminar keluarga pembicara mengatakan, sering-seringlah berkata kepada suami atau istri, I love you, I love you. Ya. Lumrah. Menyenangkan. Tapi kalau dia bilang, kasihilah musuhmu. Oh, kurang kita mau ramas di leher, tidak. Ya kan? Nah masuk akal. Apalagi yang tidak masuk akal. Apabila ditampar kiri, apa bisa saudara? Ada yang tampar, sebelah belum. Yang lebih lagi, apabila musuhmu lapar, kasih dia. Dicampur sedikit racun tikus. Tidak masuk akal kan? Coba baca dari perjanjian lama. Tidak masuk akal. Masa disuruh untuk meruntuhkan tembok Yeriko, disuruh cuma keliling dan tidak boleh bicara? Mana lebih susah? Tidak boleh bicara atau tidak boleh diam? Nah ini dia. Jadi saudara, kan Tuhan memberikan perintah-perintahnya itu bukan mempersulit kita. Tapi untuk kita dapat memahami bahwa hukum logika tidak bisa menembus hukum iman, tapi hukum iman dapat menembus hukum logika. Sehingga itu sebabnya perintah Tuhan yang tidak masuk akal pun dapat dilakukan oleh orang percaya. Karena hidup oleh iman. Nah, kita selesaikan ya. Oke. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut ini. Apa itu hidup oleh iman? Sederhana. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Udah? 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti iman itu sendiri tidak dapat dipisahkan daripada firman Allah atau firman Kristus. Jadi kalau kita hidup baru ini, format yang Tuhan tetapkan adalah hidup oleh iman. Nah, karena itu yang Tuhan tetapkan,
Makanya jangan sampai kita masih mempertahankan cara hidup dengan format yang lama, yaitu dari unsur jiwani. Terus bagaimana saya sebagai manusia lahiriah, unsur jiwani saya berfungsi secara alamiah? Ya benar. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Itu tetap melekat pada seorang manusia. Tapi karena manusianya sudah menjadi orang percaya, saudara dan saya sudah jadi orang percaya, dan Tuhan tetapkan harus hidup oleh iman, maka berarti pikiran, perasaan, kehendak kita harus kita taklukkan kepada apa kata firman Allah. Olehnya bacalah Alkitab. Sebab di dalam kita menjalani hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita kembali kepada apa kata firman. Yang saya tahu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu dunia. Tapi firman Allah berkata, apa yang firman Allah katakan? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia lahiriah bisa lakukan itu? Kehendak sendiri, pikiran sendiri yang alamiah ini bisa lakukan itu? Tidak bisa. Kecuali dia sudah ditaklukkan kepada apa kata firman. Dan itulah menjalani hidup baru. Dan itulah yang menjadi kehendak roh. Ya. Jadi iman kita itu isinya firman. Ketika ada realita hadir dalam hidup kita, apapun bentuknya, secara manusia alamiah, otomatis yang meresponi unsur jiwani. Tetapi iman kita langsung ketemu firman, dan sekarang tergantung. Mau taat yang mana? Mau lakukan firman, atau mau cara sendiri? Tetap kembali kepada kita. Ini namanya pergumulan iman. Dan di sini letaknya kegagalan atau keberhasilan kita melakukan firman. Makanya saya katakan dalam kalimat singkat, ketika kita hidup tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Itu dengan sendirinya, hanya dua, tidak ada tiga. Oleh karena itulah, kenapa Tuhan mengutus penolong untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus sebagai roh penolong, yang salah satu tugasnya dalam Yohanes dikatakan, Roh Kudus yang mengingatkan kita firman yang sudah pernah kita dengar. Dengar, boleh pakai telinga seperti sekarang, boleh tidak pakai telinga pada saat kita baca. Jadi anak-anak Tuhan itu perlindungan Tuhan itu luar biasa. Tinggal kembali kepada kita. Ketaatan itu pilihan kita. Jadi apakah hidup oleh iman? Apakah iman itu sendiri? Sayang, iman itu seringkali hanya diartikan sebagai jawaban sebuah doa. Memang pengalaman pertama orang menjadi orang percaya adalah gampangnya doa dijawab. Sesudah itu kita sudah mulai dididik oleh Tuhan. Iman bukan hanya sekedar jawaban doa atau doa yang terkabul. Iman adalah ketaatan tanpa syarat. Itu iman. Jadi apapun realita yang kita hadapi dan reaksi dari manusia lama ini atau reaksi daripada unsur jiwani ini, ketersinggungan, sakit hati, kepahitan dan sebagainya, sebenarnya Roh Kudus sudah menuntun kita. Ini ada ayatnya, ini ada firman. Apakah kita mau lakukan? Atau tetap akar pahit? Dari kita. Ini rahasianya di sini. Kenapa kita masih berbuat dosa? Rahasianya di sini. Tidak ada yang steril, pergumulan. Karena apa? Karena masih ada unsur jiwanya. Kalau
Dan memang itu harus ada. Bayangkan kalau saudara tidak punya unsur jiwanya, memang meleleh duda di sini. Tidak bisa. Jadi tidak usah putus asa, tidak usah bingung, tidak usah ini. Inilah pergumulan. Karena kita masih hidup. Ketaatan kepada firman. Ketaatan kepada firman. Dan pemberesan daripada apa yang tidak berkenan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1. Bahwa Tuhan itu setia. Apabila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu akan menyucikan kita dengan darah Yesus Kristus. Ini jalan keluar hidup berkemenangan. Ini jalan keluar bagi orang-orang rohani yang frustasi. Kenapa saya gagal? Kenapa saya gagal? Bahkan saya sudah berbahasa roh, tapi kemarin saya masih maki. Dari mulut yang sama keluar maki bahasa segala macam hewan, tapi dari mulut yang sama hari Minggu dia kasih tunjuk DP bahasa roh, dia menyanyi mazmur. Aduh, kalau orang tidak tahu, gagal sekali DP mazmur ya. Baru DP suara sudah gagal. Tambah lagi DP kalimat-kalimat mazmur, sangat menguatkan saya. Tapi di rumah merajalela. Kenapa? Kita tidak usah bingung. Ini dia. Sekudus-kudusnya, sehebat-hebatnya orang memelihara hidupnya dan saudara terkagum-kagum. Tetap dia manusia lahiriah. Dan kita tidak usah terkejut dan tidak usah menghakimi. Makanya saya paling tidak suka menghakimi. Tidak usah menghakimi ketika dia melakukan kesalahan. Arti unsur jiwaninya. Tapi kalau kita mau bergumul, menguburkan ini unsur jiwani ini, yaitu pikiran kita dikuduskan, yang kemudian juga kehendak kita, perasaan kita, semuanya ditaklukkan kepada kehendak firman, maka kita akan tetap dapat berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat untuk tetap berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati kita lanjut minggu depan. Sedih dia akan daku, ya Allah, ketahuilah pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sedihlah akan daku, sedihlah akan daku, ketahuilah akan diriku. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Doa kami Tuhan, mohon Roh Kudus senantiasa menilik akan segala keberadaan kami. Amin. Untuk Engkau boleh menemukan segala sesuatu tentang diri kami. Amin. Yang sedang Engkau tuntun kami sampai segala rancangan Allah terpenuhi dan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh menjadi orang percaya. Terima kasih kami boleh diselamatkan. Amin. Dan terima kasih Roh Kudus sebagai roh penolong. Amin. Yang terus berkarya menolong kami. Amin. Untuk menghadapi setiap pergumulan iman kami. Amin. Untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Hati kami Tuhan. Agar kami sungguh dapat menjalani hidup baru kami. Amin.
Kami tidak hanya lahir baru yang tidak berguna apa-apa, tetapi kami mau menjalani hidup baru kami, karena Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Sehingga kami boleh menjadi kekuatan rohani dimanapun kami berada. Di situ gambar Yesus Kristus nampak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Jika ada yang lemah, yang sakit, yang susah, dan dalam pergumulan, kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Dan kami yakin pertolongan Tuhan selalu tiba pada waktunya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang mengadakan perjalanan dari manapun mereka berada pada hari libur ini. Tuhan tolong mereka juga dijangkau oleh pelayanan online dan juga mereka mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa, negara dan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan setiap dusun. Sekiranya seluruh aparat Engkau berikan roh takut akan Allah, karuniakan roh hikmat akal budi dalam menjalankan tugas mereka dan tanggung jawab mereka pada Allah yang punya langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Memberkati semua mereka yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara diberkati dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.